love in a photograph. We made these memories for ourselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Novaliflan, NIM 19050204. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai apa itu reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosliana Maulidia, NIM 190502053. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana. Reksadana terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang dimana 80% minimal dana yang terkumpul akan dikelola dalam bentuk saham. Keuntungan yang didapat dari efek saham akan memberikan hasil yang lebih besar berbentuk capital gain karena terdapat pertumbuhan dividen serta harga saham di dalamnya. Yang kedua ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang memiliki potensi kerugian di bawah reksadana saham. Di dalamnya akan dilakukan investasi pada dua efek bursa secara bersamaan, yaitu efek ekuitas dan juga efek hutang. Yang ketiga ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang minimal 80% dana terkumpul akan dikelola ke dalam bursa efek dengan sifat hutang. Yang keempat ada jenis reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang memberikan resiko keuntungan yang jauh lebih rendah tapi dengan nilai potensi return yang terbatas. Minimal 80% dana dari reksadana pasar uang akan dikelola dalam pasar efek uang dengan bentuk efek hutang dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun seperti deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Yang kelima ada reksadana indeks. Reksadana indeks adalah jenis reksadana yang potensi keuntungan dan kerugiannya sama dengan indeks tersebut. Sebagian besar dana yang ada pada reksadana jenis ini akan dikelola secara pasif. Artinya, tidak akan dilakukan jual beli pada bursa kecuali terdapat subscription atau redemption yang baru. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai keuntungan berinvestasi di reksadana. Investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Sebagai contoh, investor dengan dana terbesar dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin bisa dimiliki jika investor tersebut tidak mempunyai dana yang besar. Melalui reksadana, akan terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi di pasar modal maupun di pasar uang. Dan melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan manisnya keuntungan berinvestasi di pasar modal. Seperti berinvestasi pada saham. Dalam hal menentukan saham apa yang baik untuk dikoleksi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal tersebut memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus yang tidak semua investor memilikinya. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya. Sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu risiko reksadana. Seperti halnya wadah investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang risiko. Apa saja risiko investasi reksadana itu?
yaitu yang pertama ada risiko penurunan nilai. Harga reksadana tercermin dalam nilai aktiva bersih per unit penyertaan yang dihitung dari nilai semua aset dan dikurangi biaya-biaya, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Yang kedua, risiko likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan pencairan reksadana. Risiko ini muncul ketika manajer investasi terlambat menyediakan dana untuk membayar pencairan yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, risiko wanprestasi. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko kredit atau gagal bayar yang terjadi jika rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Yang terakhir, risiko ekonomi dan politik. Risiko ini muncul terkait dengan kondisi ekonomi dan politik baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya, ada perubahan peraturan yang dapat menyebabkan terpengaruhnya kinerja reksadana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat reksadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 manfaat reksadana secara umum. Yang pertama ada manajemen yang profesional. Manajer investasi memiliki peran yang sangat penting untuk mengelola portofolio yang ada di dalam reksadana. Yang kedua ada diversifikasi investasi. Dengan adanya diversifikasi investasi, maka akan mampu membantu meminimalisir adanya risiko yang terdapat dalam portofolio. Yang ketiga ada pengelolaan dana yang transparan. Informasi dana yang transparan dari reksadana bisa dimanfaatkan untuk mengontrol keuntungan dengan adanya perkembangan biaya dan portofolio secara berkelanjutan. Yang keempat ada likuiditas yang tinggi. Likuiditas yang tinggi mampu meningkatkan potensi keberhasilan dalam berinvestasi. Para pemodal akan melakukan pencairan unit penyertaannya sesuai dengan ketetapan yang sudah disusun dalam reksadana demi mempermudah investor dalam mengelola keuangannya. Adapun manfaat reksadana yang kelima yaitu biaya rendah. Karena dana yang terdapat dalam reksadana diperoleh dari sekumpulan investor yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi yang beriringan dengan kemampuannya dalam berinvestasi, maka biaya transaksi yang dikeluarkan oleh setiap investor juga terbilang rendah. Dan adapun manfaat yang terakhir ada minim risiko. Setiap instrumen investasi tentunya memiliki risiko kerugiannya sendiri, termasuk dalam reksadana. Tapi adanya minat yang tinggi dari investor kelas menengah ke atas untuk melakukan investasi reksadana menunjukkan bahwa risiko kerugian di dalamnya tergolong minim atau sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Parahmani dengan NIM 19050020086. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan tentang langkah-langkah dalam melakukan investasi reksadana. Dalam melakukan investasi reksadana akan melalui beberapa tahap. Berikut ini adalah 4 langkah penting dalam melakukan investasi reksadana, yaitu yang pertama, lakukanlah transaksi pada hari bursa. Cara pertama adalah mendaftarkan diri Anda seperti membuka rekening bank. Nantinya Anda akan diminta untuk mengisi formulir dan menandatanganinya, menyiapkan berbagai persyaratan fotokopi dokumen yang sudah ditetapkan, dan terakhir, Anda harus menyiapkan sejumlah dana yang akan digunakan untuk keperluan investasi. Yang kedua, nilai aktiva bersih atau NAB sebagai dasar transaksi. Nilai aktiva bersih adalah suatu nilai yang merepresentasikan kekayaan total reksadana Anda setiap hari. Nilai aktiva bersih dipengaruhi oleh harga pasar dari aset reksadana serta kekuatan permintaan dan penawaran para investor. Nantinya, harga reksadana akan diterbitkan pada media surat kabar ataupun online sebanyak 1 kali dalam sehari. Yang ketiga, perhatikan batas waktu atau cut-off time. Batas waktu tersebut
akan berlangsung dari jam 12 hingga jam 1 siang. Bila Anda membeli reksadana sebelum batas waktu tersebut, maka Anda akan mendapatkan harga nilai aktiva bersih pada tanggal transaksi. Sedangkan jika Anda melakukan pembelian yang melewati batas waktu tersebut, maka Anda akan mengikuti harga nilai aktiva bersih di hari selanjutnya dari tanggal pembelian reksadana Anda. Yang keempat, dapatkan surat konfirmasi transaksi pembelian reksadana. Bila Anda sudah menyelesaikan transaksi, nantinya Anda akan dikirimkan surat konfirmasi pembelian transaksi reksadana yang sudah diterbitkan oleh bank kustodian setempat. Anda juga nantinya akan mendapatkan laporan perkembangan dana investasi setiap bulan. Laporan ini ada baiknya Anda simpan dengan baik sebagai suatu bukti kepemilikan reksadana Anda. Jika Anda tidak mendapatkan laporan tersebut, maka Anda wajib memintanya pada bank penjual atau pada manajer investasi Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.